Halo fans saya di luar sana. Jadi ya, saya udah lama nggak buat video. Jadi hari ini saya mau buat video, tapi bukan tentang review barang-barang atau gimana. Karena sebenarnya bukan masalah apa sih. Jadi ada beberapa faktor alasan yang buat saya nggak buat video review lagi. Yang pertama adalah nggak ada modal. Yang kedua adalah nggak ada ide. Ketiga, eh, diomelin mama karena beli barang-barang yang gak faedah buat di review doang. Dan itu aja. Nggak ada modal juga. Terus jadi hari ini saya bakal bahas video tentang pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, seluruh dunia, dan di Indonesia juga terlibat. Itu ada kita lagi di posisi dalam bencana corona ini. Saya bakal bahas tentang saya nggak bahas tentang virusnya, tapi saya bahas tentang eh, apa melakukan kegiatan di rumah khususnya. Eh, yang pertama, nggak ada kata lain selain kita harus bersyukur karena banyak orang-orang di luar sana, mereka-mereka yang mesti harus kerja, cari duit, nggak bisa stay di home, nggak bisa di rumah karena mereka sendiri juga butuh makan, mereka ada keluarga. Jadi yang saya mau tekankan adalah kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita uh, aktivitas kita bisa ditunjang di rumah, ngerjain tugas di rumah, kuliah online dan lain sebagainya. Yang mau saya bahas ini nih sebenarnya kayak lebih mengarah ke anak-anak milenial, khususnya anak-anak yang udah SMA atau lagi jalanin kuliah atau yang udah tamat kuliah kayak saya. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang bisa dilakuin di rumah. Emang banyak yang ngeluh, teman-teman saya juga ngeluh kayak di karantina di rumah tuh kayak bener-bener kayak udah masa hampir masuk ke hari ke-20, kurang lebih udah 20 harian anak-anak sekolah libur, belajar online, teman-teman kuliah juga belajar online. Jadi teman-teman kuliah yang teman-teman kampus saya yang masih kuliah, jadi banyak ngeluh karena setiap sore yang kuliah sore atau kuliah pagi itu banyak dikasih tugas, semua dikasih tugas karena sebagai pengganti masuk kelas mereka dikasih tugas. Karena ngeluh, mending saya masuk kelas dong daripada setiap hari dikasih tugas. Kalau di kelas kan cuma dengerin dosen ngoceh-ngoceh terus pulang. Jadi sebenarnya khususnya buat teman-teman yang lagi kayak bingung mau buat apa sih di rumah, jadi saya ada beberapa kasih tips. Sebenarnya bukan tips, kayak ada banyak hal yang bisa dilakuin. Dalam sehari kita butuh waktu sekitar 12 sampai 18 jam itu non tidur. Jadi nggak termasuk tidur. Kita punya waktu, saya sebutin tadi 12 sampai 18 jam. Jadi kita bangun jam 8 pagi, tank, atau jam 9 kalau anak-anak yang agak males, jam 9. Kalau saya bangun jam 9 kurang lebih. Bangun otomatis kita ambil handphone, bisa main handphone sekitar setengah jam. Itu udah makan waktu, jadi 9 sampai 9.30. Sudah mandi kita setengah jam, udah jam 10. Jam 10 kita buka handphone lagi, buka Instagram, buka sosial media dan lain-lainnya, bisa sampai sejam sampai 2 jam. Udah tank sampai jam 12. Nah, jam 12 makan siang. Makan siang kita ambil waktu 1 jam. 1 jam udah tuh, ya udah kita bisa melakukan kegiatan lain kayak teman-teman yang mau masak, teman-teman yang mau lanjutin tidur siang, teman-teman yang mau baca komik, teman-teman yang mau baca-baca apa, baca semua, mau baca. Nah, satu saran saya, jadi jangan pernah eh, melakukan hal hobi kalian yang situasinya lagi di rumah tuh dengan merepotkan orang lain. Jadi sebenarnya kalau mau menghabiskan waktu tuh sebenarnya benar-benar gampang sih. Jadi di rumah buatlah apapun hobi kalian. Jadi sudah buat hobi kalian, tapi jangan pernah ngerepotin orang tua atau orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masak, mau apa, mau ngapain,
udah masak selesai beresin sendiri. Jadi lebih baik beresin sendiri, jadi jeda waktu beresin itu juga makan waktu, jadi kita bisa habisin waktu sehari itu dengan cepat, besok ulang lagi kayak gitu seterusnya. Jadi nggak ada hal yang patut kita eh, nggak ada patut nggak ada waktu apa nggak ada harus nggak ada sesuatu yang harus kita eh, keluhkan. Jadi lebih banyak kita bersyukur daripada mengeluh, karena balik lagi sih yang tadi saya bicarakan sih, yang saya bilang tadi, eh, banyak teman-teman di luar sana yang masih banyak harus kerja banting tulang jualan di depan, di pinggir jalan. Kalau mereka nggak dapat duit hari ini, besok mereka nggak makan. Tapi kalau kita nggak kerja hari ini, nggak kuliah hari ini, besok kita masih bisa makan. Itu kan, itu beda. Jadi kita nggak ada satu kata pun buat kita mengeluh. Jadi semua kita harus bersyukur. Lakukanlah aktivitas kalian yang mau benar-benar mumpuni, benar-benar yang dari dulu belum pernah terlaksana tuh. Nah ini waktunya buat laksanain semua kegiatan kalian yang belum kesampaian. Ya kalau misalnya kalian mau nonton berjam-jam boleh, tapi kita ada waktu buat istirahat juga. Jadi aktivitas di rumah itu sebenarnya benar-benar banyak gitu. Mau jadi penulis boleh, mau jadi youtuber boleh, buat video konten selama di rumah. Yuk kita mulai bantu pemerintah buat stay at home. Yang bisa di rumah, stay di rumah. Yang bener-bener nggak bisa, ya udah lanjutin aja. Oke, sekian video yang bisa saya buat. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini kalau kalian nggak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya lagi yang lebih nggak berfaedah.